Nah ini kan begitu keluar SK Mendagri kan semuanya sok-sok terkejut. Ini soal harga diri dan marwah kita. Sumatera Utara sampai ke Padang itu pernah menjadi tanah Aceh kok. Kemudian Aceh sudah cukup mengalah, perbatasan kita sampai Berandan, perbatasan kita sampai Lau Balang. Tapi kenapa ini bisa diambil lagi? Kita nggak terima. Aku sebagai anak Aceh juga nggak nerima hal ini, Pak. Pertama yang bikin kita nggak terima apa? Kalau kita buka sejarahnya, tidak ada argumentasi yang cukup kuat dari Sumatera Utara untuk menyatakan itu miliknya. Kan ini yang kita sayangkan. Semua argumentasi itu mengarah kepemilikannya ke Aceh. Harus paham ada persoalan yang belum selesai di Mendagri. Kan itu disampaikan lah. Ya mulai dari Nopang nggak selesai, kasih ke Pak Marzuki. Sampaikan ke Pak Marzuki soal otoritas belum selesai. Sampai ke Bustami sampaikan lagi. Bustami ke Safrijal. Alah. Safrijal sebagai direktur kewilayahan. Kemudian ada direktur kewilayahan, jangan lupa. Mantan PJ Wali Kota Banda Aceh, Bakri, itu direkturnya. Jadi sebenarnya dua penentuan Aceh tentang batas wilayah ada di Mendagri. Yang kita sayangkan, dua anak Aceh ini kenapa takut berpihak ke Aceh? Atau emang nggak paham gitu? Bukan nggak paham, karena ini mungkin nggak ada uang masuk, jadi nggak ada yang peduli. Kita ngomong belak-belakan aja lah. Karena nggak ada uang masuk. Karena nggak ada uang masuk, semuanya diam-diam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, persoalan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh yang pada akhirnya lepas atau jatuh ke tangan Provinsi Sumatera Utara kini mulai mencuat kembali atau pemantiknya muncul beragam pendapat dan penyesalan serta dukungan. Sayangnya, lagi-lagi sering sekali terjadi di Aceh. Setelah jadi bubur, baru semuanya ribut. Kemana pemikiran sebelumnya? Padahal persoalan ini sudah terjadi sejak 2008 lalu. Bahkan Dirjen Administrasi Wilayah Departemen Dalam Negeri, yaitu Dr. Safrijal, pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Aceh, tetapi komunikasi ke arah sana justru tidak terjadi. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu, sudah lepas baru kembali ribut. Nah, untuk membahas masalah ini, saya kembali mengundang Dr. Nasrul Nurjaman untuk menggali pemikiran-pemikiran kritis beliau. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kemudian Forbes, DPR RI dan DPD RI juga ribut. Apakah ini sekedar untuk merespon persoalan yang ada atau memang benar-benar serius? Jadi kita coba bertanya dan berdiskusi dengan Dr. Nasrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan Pak Dokter, Gubernur berganti, DPR berganti sejak dari 2008 sampai hari ini tiba-tiba begitu lepas baru ribut. Ini pemerintah Aceh ini atau DPR Aceh atau masyarakat Aceh seperti apa sih sebenarnya hari ini? Saya ini bingung juga nih. Ini menandakan bahwasanya pemimpin-pemimpin yang lahir di Aceh pasca Ibrahim Hasan itu adalah pemimpin-pemimpin pragmatis, bukan strategis. Malah pemimpin-pemimpin oportunis. Tidak di DPR, itu yang lahir sebenarnya. Yang harus kita pahami itu. Kenapa? Persoalan batas wilayah, kemudian soal wilayah Aceh tentang ini kan sudah sejak 2008. Bukan, malah itu kan sejak 92, Bang. Sejak 92 itu antara Jainal kemudian dengan Ibrahim Hasan sudah. Nah, harus dipahami dari 92 itu sampai sebelum kemarin itu belum keluar SK Mendagrinya. Kan itu yang harus dicatat. Maka ada berapa orang pemimpin selama itu, Bang? Kan nggak pernah mengikuti. Bahwasanya itu adalah persoalan besar bagi Aceh gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kita sekarang, terkejut, aneh menurut saya karena persoalan itu sudah dimulai dari 92, disepakati wilayah, kemudian 2002 dipatok wilayahnya, kemudian 2000 kemarin tiba-tiba ribut,
Ya 2018 ketika Nova itu kan proses itu belum keluar juga SK Mendagrinya. Nah, sekarang begitu keluar ribut lagi. Aneh menurut saya nih. Kelihatan. Anehnya kita pemimpin yang saya pikir lupa dengan tugas pokoknya. Atau emang nggak paham gitu? Bukan nggak paham, karena ini mungkin nggak ada uang masuk, jadi nggak ada yang peduli. Kita ngomong belak-belakan aja lah. Karena nggak ada uang masuk. Karena nggak ada uang masuk, semuanya diam-diam. Tapi coba ada uang masuk di situ. Baru ribut. Baru ribut. Jadi kalau kemudian termantik kembali, ini ada apa di balik ini? Nah ini kan begitu keluar SK Mendagri kan semuanya sok-sok terkejut. Sok-sok terkejut. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ini proses Mendagri ini juga kan Mendagri bukan ujuk-ujuk. Ada proses rapat, ada proses konsultasi, ada proses bla-bla macam-macam proses untuk melahirkan sebuah Permendagri. Dan itu terbuka di media. Dan itu terbuka. Kenapa nggak di follow up? Misalkan nih pada terutama ya birokrat sepeninggal Bustami misalkan atau sepeninggal Safrizal misalkan harus paham ada persoalan yang belum selesai di Mendagri. Kayak itu disampaikan lah. Ya mulai dari Nova nggak selesai, kasih ke Pak Marzuki, sampaikan ke Pak Marzuki soal otoritas belum selesai, sampai ke Bustami, sampaikan lagi, Bustami ke Safrizal. Alah, Safrizal sebagai direktur kewilayahan, ya, dirjen ya, kemudian ada direktur kewilayahan, jangan lupa mantan PJ Wali Kota Banda Aceh Bakri itu direkturnya. Jadi sebenarnya dua penentuan Aceh tentang batas wilayah ada di Mendagri. Yang kita sayangkan dua anak Aceh ini kenapa takut berpihak ke Aceh? Atau mungkin dari tadi di Aceh sendiri nggak ada reaksi kan, sehingga dia juga ngapain dia sibuk-sibuk kan? Enggak, ya boleh saja. Tetapi kan ada proses surat menyurat yang sejak Pak Nova sudah dilakukan. Nah terusnya itu kan ada di meja Bang Safrizal, ada di meja Pak Bakri. Soal surat menyurat itu, follow up-nya seperti apa harusnya disampaikan dong. Apalagi Pak Safrizal pernah jadi PJ di Aceh. Nah saya pikir ini kan jadi persoalan. Apakah Pak Safrizal ketika itu takut sama Luhut? Ya kan seolah apakah misalkan dalam pikiran Pak Safrizal kalau berpihak ke Aceh nanti dianggap seperti apa gitu? Enggak begitu dong cara pikirnya. Aceh ini masih bagian dari Indonesia. Kan gitu. Maka sebagai anak Aceh, ya lebihkan perasaan dan hati itu sedikit ke wilayah Aceh. Itu harus dilakukan. Iya. Lalu apa? Katakanlah hari ini sudah lepas. Apa urgensinya kita pertahankan itu? Begini Bang, ini soal marwah, soal harga diri. Ngapain kalian menjadi pemimpin Aceh kalau sejumput tanah Aceh pun nggak bisa kalian pertahankan? Ini penting lah. Kalau beginilah cara pikir kita misalnya, lepas aja lepas toh masa Indonesia. Bukan begitu soalnya. Ini soal harga diri dan marwah kita. Sumatera Utara sampai ke Padang itu pernah menjadi tanah Aceh kok. Kemudian Aceh sudah cukup mengalah, perbatasan kita sampai Berandan, perbatasan kita sampai Lau Balang. Tapi itu juga belum selesai kan soal perbatasan? Iya, katakan kita sudah menerima soal kesalahan MOU itu, kita menerima perbatasan di Besitang itu, bukan di Berandan. Sudah menerima perbatasan di Loi Pakam. Kan gitu di Subuh Salam, bukan di misalkan sampai ke Sidikalang atau ini sampai Lau Balang. Sejarahnya. Nah, udah kita terima. Tapi kenapa ini bisa diambil lagi? Kita nggak terima. Aku sebagai anak Aceh juga nggak nerima hal ini, Bang. Pertama, yang bikin kita nggak terima apa? Kalau kita buka sejarahnya, tidak ada argumentasi yang cukup kuat dari Sumatera Utara untuk menyatakan itu miliknya. Kan ini yang kita sayangkan. Semua argumentasi itu mengarah kepemilikannya ke Aceh. Kan itu yang kita sayangkan. Kenapa bisa berbelok tanpa argumentasi yang kuat? Itu yang saya sediakan. 2008 udah ada monumen ditaruh DPRA di situ pemilihan Aceh. Ya orang yang tinggal di situ juga orang Singkil yang sering menggunakan itu. Ya kewilayahannya juga lebih dekat ke Singkil daripada ke Tapteng Sibolga. Jadi nggak ada argumentasi, Bang. Yang ini yang kita sayangkan sama pemerintah Aceh. CQ lah sama Safrizal, Dr. Safrizal ya. Kenapa ini bisa terjadi? Buka sajalah. Raja Inal sudah oke kok. Rizal Nurdin sudah oke. Kan kita aja yang teledor ini. Jadi maksud saya jangan begitulah cara melihat Aceh ini. Jangan mentang-mentang nggak ada duitnya di situ untuk sebelah. Itu yang kita sampaikan itu kayaknya kayak itu lebih penting kayaknya. Jadi ini sekarang kan udah lepas nih.
Iya, Nah, lepas. apa yang bisa dilakukan oleh anggota DPR RI Lepas kita? itu kan Permendagri. Permendagri kan nggak gitu repot kita merubahnya selama argumentasi-argumentasi, kesepakatan dan sebagainya dibuat sidang balik di Mendagri, kemudian diukur balik dan sebagainya, berikan argumentasi masing-masing. Maka inilah tugas berat Safrizal sebagai Dirjen Kewilayahan. Mampu nggak dia membuat ulang tentang rapat wilayah-wilayah ini dengan Sumatera Utara? Dalam rilisnya, penjelasannya ke media, Safrizal membuat kronologis. Di situ tertera juga seperti Dr. Nasr bilang beberapa kali pertemuan rapat-rapat, tapi memang kesannya Aceh nggak begitu serius. Kita selalu begitu kan, nggak dalam tahap-tahap itu seperti misalnya revisi UPA. Ya nggak itu terlalu tadi Bang saya serius. bilang. Pertama nggak serius karena ada duit masuknya. Bisa jadi. Itu oportunistik saya bilang dari pemimpin Aceh. Yang kedua kan kita tidak pernah meninggalkan dokumen-dokumen persoalan yang harus diselesaikan oleh kepemimpinan selanjutnya. Misalkan dari Nova 2014 ini meledak kasusnya. Adalah catatan di birokrat kantor gubernur itu. Ini persoalan belum selesai. Daftar Kasih isian tanda masalah dicabut. lah ya. Iya kayak DIM di DPR itu. Iya. Nah dari Nova nggak selesai juga. Sampai ke Ahmad Marzuki tetap ada. Gitu. Itu kan nggak punya kita. Sampai sekarang. Jadi nanti hilang. Terkejut lagi. Nah ini apa ya? Kepemimpinan yang nggak strategis saya bilang. Selalu lebih cenderung ke pragmatis oportunistik yang ada. Ya, kita lihat di media sosial maupun di media pers yang muncul cuma kan keluhan-keluhan, tidak ada pemikiran-pemikiran bagaimana solusi, hanya menyayangkan, mengutuk segala macam, ini marwah segala macam seperti Pak Dokter bilang tadi kan. Tapi konsep nyata dari anggota DPR RI, DPRA dan pemerintah Aceh ini kan belum muncul nih. Iya, tapi ini kan pemerintahan baru Mualim. Ya. Saya menganggap ini adalah kado 100 hari bagi Mualim. Ya, kado 100 hari Mualim untuk menunjukkan Mualim ini memang mampu punya visi yang tegas untuk kewilayahan Aceh. Nah, jadi segera ini sekarang kan bola piala dari Mualim nih. Iya. Nah, saya berharap ini Mualim segera membentuk tim serius. Ya, jadi jangan lagi mengikuti pembinaan yang lama. Saya pikir insya Allah lah kalau kita lihat dari ungkapan-ungkapan Mualim, bahasa-bahasa Mualim, kemudian ini bisa segera dinegosiasikan. Terlebih lagi misalnya kita harus mengoptimalkan kedekatan personal antara Mualim dengan Presiden harus bisa kita optimalkan juga. Gitu. Tapi 100 hari pertama nih kemarin belum ada yang menyentuh dengan visi misi itu. Ada beberapa, tapi kan maksud saya ini adalah kado supaya Mualim jangan lupa. Ada itu maksudnya. Ya. Kado Mualim, ini belum selesai, maka Mualim tuntaskan. Kalau 5 gubernur belum bisa menuntaskan ke batas wilayah ini, 4 pulau ini, maka Mualim tuntaskan. Jadi kalau tuduhan-tuduhan calon gubernur kemarin yang macam-macam ke Mualim buktikan kali ini. Ini adalah peluang bagi Mualim untuk buktikan. Gitu deh Bang. Lalu apa kira-kira tindakan selanjutnya? Termasuk ini anggota DPR kemarin yang berapa ini? 13 ya? Wah, ini DPD gabung, foto dipasang semuanya kan di salah satu media lalu berkomentar. Apanya cukup begitu? Jangan-jangan mereka mayoritas dari 13 itu belum pernah pun datang ke sana kan? Untuk tahap awal ada menunjukkan kita solid bagus, ya untuk solid bagus. Tapi siapa yang follow up? Tentu ini DPD menjadi penting. Itu kan ruang wilayah DPD. Kalau DPR RI kan bukan tupoksi dia di situ. Cuman sebagai wakil rakyat dia boleh mensuarakan. Siapa di Komisi 2 mungkin bisa panggil Mendagri misalkan. Tapi DPD punya peran penting soal kewilayahan. Nah, bagi Mualim sebenarnya ini ada catatan yang penting ya. Yang pertama adalah menunjukkan begitulah kualitas birokrasi kita di pemerintahan gubernur yang sekarang. Sehingga ini kita harap ganti aja semua. Ini catatan ini perlu diganti semua. Ini teguran juga untuk Mualim, jangan pakai lagi nih yang lama. Karena yang lama-lama ini kan sejak dia di situ juga proses masalah ini ada, tapi nggak ada laporannya kan. Harusnya kan sejak awal Mualim sudah dilaporkan Mualim tentang batas wilayah sehingga Mualim bisa bekerja. Nggak seperti ini kejadiannya Bang. Siapapun begitu, misalkan ketika ada TJ baru sampaikan begitu, yang DIM tadi kita sebut daftar isian masalah Aceh ini yang prioritas harus ada. Nah ini menjadi catatan penting juga. Jadi bagus ada masalah ini selesaikan, kemudian ke depannya harus ada birokrasi kita yang punya semangat menyimpan dan menuliskan masalah-masalah yang belum selesai dari pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya. Tapi kemarin mutasi tahap pertama
eselon 3 itu kan malah ada tudingan penumpang gelap segala macam. Iya, Ini- selalu kan kalau kita ngelihat itu selalu tidak ada ketidakpuasan. Saya pikir Ya. hal yang wajar. Maka dituntut nanti dilihat dari kinerjanya. Siapapun dipilih mualim pada proses 6 bulan setahun pertama ini, maka di tahun kedua kita lihat. Kalau di tahun kedua misalkan tetap masih seperti ini, rasanya sudah wajar mualim kemudian mengganti dan mencopot dia kembali. Gitu. Jadi ini proses, karena siapapun dipilih pasti ada ketidakpuasan. Sulit kata memuaskan semua orang. Nah, yang kedua kita lihat ini menunjukkan bahwasannya tadi lagi Bang Safrizal dan Bakri itu harus didorong maju ke depan. Dia jangan pakai juga, atau juga udah nggak lama lagi kan pensiun, mengabdi dong untuk Aceh. Berilah sentuhan-sentuhan keberpihakan pada Aceh sebentar. Jadi jangan juga dibiarkan gubernur jalan sendiri nanti. Ini kan gubernur di depan nih. Ya kalau tidak ada misalkan ada anggota DPD, kemudian ada Dirjen Kewilayahan Kebutuhan Orang Aceh dan Direktur Kewilayahan Kebutuhan Orang Aceh juga, ya sayang juga gubernur main tunggal jadinya. Ini kita meramal nih, berandai-andai. Bisa nggak balik lagi ke Aceh kira-kira? Bisa lah. Bisa. Bagaimana caranya? Caranya gimana? Tadi saya bilang kedekatan itu kan dari awal kan Sumatera Utara tidak punya argumentasi yang cukup kuat itu menjadi milik dia. Tapi faktanya hari ini jadi milik Nah dia. itu yang jadi soal, sehingga kan negara ini disusun bukan negara antara like and dislike. Itu penting pemerintah pusat tahu. Ya, negara ini dilahirkan dengan argumentasi-argumentasi yang cerdas dan adil. Dia nggak boleh like and dislike. Itu satu. Yang kedua, harus diingat, janganlah memanti emosi orang Aceh itu lebih besar dalam soal-soal ini. Ya, diingat nih, ini pertama nanti soal wilayah ini, nanti yang lain lagi Bang. Ini misalkan ini wilayah dites, oke kita lepas. Nanti soal gas dan minyak kita diambil lagi nanti itu. Akhirnya akan dicoba terus oleh pemerintah pusat untuk mengangkangi otonomi khusus kita. Maka oleh karena itu kita sebagai kekuatan di Aceh ini semua unsur nggak perlu kita saling menyalahkan, sehingga sekarang you kontribusi apa untuk ini dan kita kontribusi apa untuk ini. Itu saja saya pikir. Nah, tahap awal sudah bagus. Ada 13 mereka di DPR RI plus 4 DPD menyatakan sikap menolak pengembangan negeri bagus. Nah, kemudian dari gubernur bagus membentuk tim. Gitu ya, DPRA seperti apa? Ayo sama-sama kita. Jadi ini harus tuntas di masa gubernur sekarang untuk menunjukkan gubernur kita ini bukan gubernur cilet-cilet. Iya. Itu penting, Bang. Baik, Dr. Nasrul. Ya, terima kasih, Bang. Waktu yang singkat ini Ya. mudah-mudahan bisa menjadi informasi alternatif bagi masyarakat. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan singkat kami, mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja ini tidak tuntas sampai di sini. Kita akan terus membahas sampai pada akhirnya 4 pulau itu jelas nasibnya, walaupun sekarang sudah jelas masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Pertanyaan kemudian tadi menarik seperti kata Pak Dr. Nasrul, bergabungnya semuanya. Lalu pertanyaan kemudian kita bisa apa? Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Nili ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.